Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tapi kalian harus tetap semangat untuk belajar ya. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama Miss Beta Hani Pradana. Kalian bisa panggil Miss dengan sebutan Miss Beta. Di sini Miss mengampu mata pelajaran sosiologi untuk kelas PlayPass. Oke teman-teman, coba kalian ambil modul kalian dan kita buka bab pertama, yaitu fungsi dan peran sosiologi. Nah, sejarah munculnya ilmu sosiologi pertama kali itu terjadi pada saat revolusi industri di Perancis. Pada saat revolusi industri di Perancis, terjadi perubahan sosial yang sangat besar pada masyarakat Eropa Barat, di mana revolusi industri mengakibatkan pergantian tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Nah, hal tersebut mengakibatkan disharmonisasi yang sangat besar pada masyarakat. Mulai dari terjadinya pencurian, terjadinya kekacauan, terjadinya konflik, bahkan ada fenomena bunuh diri pada masyarakat saat itu. Hal itu semua adalah akibat dari terjadinya revolusi industri. Nah, kemudian para ahli pada saat itu berpikiran bahwa memerlukan suatu ilmu yang bisa mengkaji kenapa sih kok fenomena itu bisa terjadi di masyarakat, sehingga muncullah ilmu sosiologi. Nah, dari sejarah sosiologi kita lanjut ke tokoh-tokoh sosiologi. Tokoh-tokoh sosiologi itu sendiri yang pertama itu ada Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini disebut sebagai bapak sosiologi dunia. Kemudian ada Karl Marx, ada juga Herbert Spencer, ada Emil Durkheim, ada Max Weber, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh sosiologi yang ada. Untuk pengertiannya sendiri, jadi pasti kalian bertanya-tanya kan, sosiologi itu apa sih? Sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang apa? Sosiologi itu pengertian dari apa? Oke, sosiologi itu berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Latin. Terdiri dari kata sosius yang artinya adalah teman atau kawan, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Oh, berarti sosiologi itu mempelajari tentang kawan ya, Bu? Bukan ya. Jadi sosiologi itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi segala sesuatu, segala fenomena, segala gejala sosial yang ada di masyarakat nantinya akan dipelajari dalam ilmu sosiologi. Contohnya, interaksi antar masyarakat, nilai dan norma, perubahan sosial, semua itu dikaji dalam ilmu sosiologi. Nah, kalau tadi menurut bahasa Yunani, kalau menurut para ahli, pertama itu ada yang menurut Emil Durkheim. Nah, menurut Emil Durkheim, sosiologi itu pokok bahasannya adalah fakta sosial. Fakta sosial itu adalah sistem yang mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, dan merasa dalam masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada menurut Selo Soemarjan. Jadi Selo Soemarjan ini tuh adalah bapak sosiologi Indonesia. Kalau menurut beliau, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial, yang mana semua kejadian tadi itu terjadi di dalam masyarakat. Berarti kesimpulannya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ada 4 ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah empiris. Oke, empiris itu artinya adalah fakta, bersifat rasional, masuk akal. Pengertiannya sendiri, empiris adalah suatu hal yang didasarkan pada pengamatan atau observasi terhadap kenyataan-kenyataan sosial dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Itu menunjukkan artinya sosiologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat. Contoh dari empiris itu adalah misalnya pada saat ini tuh banyak terjadi bullying di kalangan remaja. Nah, bullying itu benar-benar terjadi di kalangan remaja, sehingga itu disebutnya adalah fakta. Oleh karena itu, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempelajari tentang fakta. Berarti sifatnya adalah empiris.
Nah, ciri ilmu sosiologi yang kedua itu ada teoritis. Jadi sosiologi itu selalu berusaha untuk menyusun kesimpulan dari hasil-hasil observasi atau pengamatan untuk menghasilkan suatu teori keilmuan. Contohnya, tadi kan di empiris itu ada fenomena bullying. Nah, fenomena bullying itu yang sedang terjadi di masyarakat diamati, dianalisis dengan cara observasi. Sehingga dari analisis tersebut, dari pengamatan tersebut, kita itu bisa mengetahui, oh ternyata faktor bullying itu adalah karena seseorang yang membuli ini merasa memiliki kekuatan. Kemudian ternyata dampak dari bullying itu adalah seseorang yang dibully ini menjadi insecure atau tidak percaya diri. Dari hasil-hasil pengamatan yang sudah dilakukan, kemudian dikumpulkan sehingga membentuk suatu konsep. Berarti konsepnya adalah konsep bullying. Itu yang namanya teoritis. Nah, kemudian ciri sosiologi yang ketiga itu ada kumulatif. Kumulatif itu tersendiri dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada sebelumnya, kemudian diperbaiki, diperluas, serta diperdalam. Contohnya, tadi kan kita sudah mendapatkan satu konsep nih, konsep tentang bullying. Yang mana ternyata di konsep tersebut, bullying itu dilakukan dengan cara mencemooh atau mengejek atau melakukan kekerasan secara verbal, secara langsung dari pelaku terhadap korban. Tapi ternyata pada saat sekarang ini muncul nih fenomena lagi yang baru terkait tentang bullying. Ternyata bullying juga tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi bullying itu bisa dilakukan melalui media sosial. Nah, berarti kan konsep tentang bullying yang sudah ada sebelumnya diperbaharui lagi kan dengan konsep bullying yang ada di media sosial, sehingga konsep atau teori yang baru ini diakumulasi dengan konsep atau teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang terakhir, ciri ilmu sosiologi sebagai pengetahuan adalah non-etis. Jadi, sosiologi itu tidak mempermasalahkan baik atau buruknya fakta. Tetapi, yang lebih penting adalah menjelaskan fakta tersebut secara analitis dan apa adanya. Kayak contohnya tadi bullying. Bullying itu kan satu hal yang bersifat negatif. Itu adalah suatu hal yang tercela, tidak sesuai dengan nilai dan norma. Kita nggak bisa, misalnya gini, nggak mau mempelajari tentang bullying, itu kan satu hal yang negatif. Kita nggak boleh seperti itu. Sosiologi itu tidak seperti itu. Jadi faktanya ada bullying, walaupun itu negatif, ya udah, kita sebagai sosiologi, sebagai ilmu pengetahuan sosiologi harus tetap mempelajari bullying tersebut. Selanjutnya ada hakikat ilmu sosiologi. Hakikat ilmu sosiologi yang pertama, jadi sosiologi itu termasuk rumpun ilmu sosial, bukan ilmu alam atau ilmu kerohanian. Artinya sosiologi itu sebagai suatu ilmu yang mempelajari gejala sosial yang ada di masyarakat, gitu ya. Kemudian yang kedua, itu ada sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris dan bukan normatif. Berarti sosiologi itu membatasi diri dengan apa yang terjadi, bukan pada apa yang seharusnya terjadi. Contohnya, seperti tadi tuh bullying. Seharusnya kan nggak boleh terjadi bullying, seharusnya kan kita harus rukun, harus akur dengan sesama teman. Tapi kenyataannya bullying itu terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi harus menganalisis fenomena tersebut. Jadi, sosiologi bukan suatu ilmu yang normatif, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Seperti kayak tadi bullying, fenomena bullying itu kan tadi fenomena yang bersifat umum, gitu. Jadi sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metode yang digunakannya. Rasional berarti itu berdasarkan fakta empiris. Terakhir, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Contohnya, sosiologi itu kan mempelajari tentang interaksi antara masyarakat. Nah, interaksi antara masyarakat itu adalah suatu hal yang terjadi secara umum. Artinya, semua masyarakat
mengalami atau melakukan interaksi tersebut gitu, sehingga spesial lagi bukan ilmu pengetahuan yang bersifat khusus gitu ya. Itu tadi materi terakhir pada video kali ini. Gimana teman-teman? Paham kan sama materinya, sama penjelasan Miss? Kalau misalnya sekiranya kalian kurang paham, nanti kalian bisa tanyakan, kita bisa diskusi bareng di forum lain gitu ya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, untuk materi cukup sekian, nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.